Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadijah, NPM 091058042118. Saya dari semester 7 kelas A, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidratul Repang. Baiklah, di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah analisis kebijakan yang diampu oleh Kakak Hardianti, SAP, MAP. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan isu kebijakan politik, yaitu bersumber dari CNN Indonesia. Nah, isu politik yaitu Sri Mulyani sebut ekonomi sepertiga dunia gonjang-ganjing 6 bulan lagi. Pada Selasa, 11 Oktober 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan sepertiga negara di dunia bakal mengalami tekanan ekonomi akibat beban utang yang tinggi dalam 4-6 bulan ke depan. Selain masalah utang, tekanan juga datang dari lemahnya fundamental makroekonomi negara tersebut ditambah stabilitas politik yang terganggu. Sri mengatakan masalah itu menjadi salah satu topik yang ia bahas bersama Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva. Selain itu, keduanya juga mendiskusikan perkembangan terkini ekonomi global yang saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Sepertiga negara di dunia akan mengalami tekanan ekonomi dalam 4-6 bulan ke depan, baik karena kesulitan akibat beban utang yang tinggi, ditambah lemahnya fundamental makroekonomi dan isu stabilitas politik. Menurutnya, tekanan akibat beban utang tidak hanya dirasakan oleh negara berkembang, namun juga kondisi di banyak negara maju. Meski demikian, ia mengatakan Indonesia masih aman. Di tengah tekanan kondisi global, perekonomian nasional masih tumbuh solid di atas 5%. Bahkan diprediksi akan tetap tumbuh kuat sampai akhir tahun. Karenanya, Kristalina memberikan apresiasi kepada Indonesia yang meraih pertumbuhan tinggi dengan kondisi stabilitas politik dan fundamental ekonomi yang kuat di tengah kondisi dunia yang berat, imbuhnya. Ani juga menyampaikan, ia dan Kristalina sependapat bahwa untuk menghadapi kondisi global yang penuh tantangan saat ini, perlu ada mekanisme untuk mitigasi resiko sebelum terjadi resesi apabila kondisi tekanan ini benar-benar berlanjut. Perlu sebuah mekanisme yang diterima oleh semua negara, baik negara maju dan negara berkembang, untuk membuat bantalan buffer agar negara-negara yang mengalami kesulitan dapat dibantu dan tidak terperosok ke dalam jurang krisis dan resesi ekonomi yang lebih dalam jelasnya. Indonesia akan terus aktif mendukung dirumuskannya opsi-opsi dan langkah konkret untuk memitigasi risiko multikrisis saat ini. Perlu dibuatkannya kebijakan tentang masalah isu tersebut karena tujuan tetapkan kebijakan kan masalah ekonomi. Nah, kebijakan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat di suatu negara. Dan dampak jika masalah tersebut dibiarkan yaitu menyebabkan tidak efektifnya proses penyesuaian ekonomi di suatu negara, kondisi ekonomi yang tak stabil dan sensitif terhadap berbagai peristiwa seperti perang dan terorisme di suatu negara, memicu terjadinya kerusakan lingkungan karena meningkatnya aktivitas industri dari produksi sampai konsumsi, adanya pendapatan per kapita yang timpang antara negara berkembang dengan negara maju, kesenjangan pendapatan antar warga dalam satu negara, menurunnya level keamanan dalam pekerjaan karena makin luas lingkup pasar keamanan transaksi atau pekerjaan sulit dipastikan. Baiklah, itulah tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jika salah kata mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.